Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Seperti itu ya. Baik, ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Pinter. Alhamdulillah, ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajarnya dari rumah. Nah, sudah siap belajar apa belum hari ini? Kalau sudah, dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya, kita belajar bersama-sama. Sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum itu, ibu mempunyai ice breaking. Ibu contohkan terlebih dahulu, nanti kita tirukan bersama-sama ya. Baik, ibu mulai contohkan. Namanya tepuk 5 jari. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua wawa, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bisa? Baik, ayo kita tirukan bersama-sama. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua wawa, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Baik, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk absensi, ibu sudah siapkan di Google Classroom. Jangan lupa isi absennya ya. Pinter, sudah siap, sudah semangat belajar ya untuk hari ini. Nah, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat, 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 Nah, pinter, sudah semangat ya. Baik, harus semangat. Sekarang ibu mau tanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Iya betul, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan setara atau pecahan yang nilainya sama. Contohnya pada gambar di samping, ada pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan juga 5/10. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa potongan dan arsiran pada setiap gambarnya berbeda, tetapi besar arsirannya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pecahan pada setiap gambarnya yaitu setara atau senilai. Bisa difaham? Baik. Untuk hari ini kita mau belajar tentang apa, Bu? Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk-bentuk pecahan. Sebelum itu, ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pecahan. Dan yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat
menganalisis berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan pecahan berdasarkan bentuknya, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, betul sekali. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, bilangan pecahan dibagi menjadi bilangan pecahan dibagi menjadi 4 bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, yang kedua, pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang keempat persen. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya yaitu 2/4, 3/6, 5/7, 9/4, 11/3, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kita ambil salah satu contohnya yaitu 2/4. 2/4 ini terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Yang atas yaitu angka 2 sebagai pembilang, dan 4 yang di bawahnya yaitu sebagai penyebutnya. Bisa difaham? Untuk selanjutnya yaitu pecahan campuran. Apa yang dimaksud pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contohnya yaitu 1, 5/7. Satunya sebagai bilangan bulat dan 5/7-nya yaitu pecahan biasa. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menuliskan pecahan desimal, kita menggunakan tanda koma. Diingat-ingat ya, kita harus menggunakan tanda koma sebagai tanda kalau itu adalah pecahan desimal. Contohnya yaitu 0,9, 0,14, dan 0,88, dan masih banyak lagi contohnya. Dan yang terakhir yaitu persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Untuk lambang persennya seperti pada gambar ya. Seperti contohnya 10%, 10 sebagai pembilang dan persennya itu artinya per 100. 10% dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu 10/100. Kemudian 10/100 itu dapat kita kecilkan lagi menjadi 1/10. Nah, sudah paham semuanya? Pinter. Untuk selanjutnya yaitu kita akan berlatih dengan contoh-contoh soal latihan bersama-sama. Nah, kita akan mulai ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Pada pecahan, bilangan yang berada di atas dinamakan A. Pembilang, B. Penyebut, C. Pembagi, D. Pemfaktor. Jawabannya adalah yang A. Pembilang. Diingat-ingat kembali bahwa bilangan yang ada di atas dinamakan pembilang. Kalau bilangan yang berada di bawah namanya penyebut. Kita ke contoh soal selanjutnya. 0,625 adalah bentuk A. Pecahan campuran, B. Pecahan biasa, C. Persen, D. Desimal. Jawabannya adalah D. Desimal.
Diingat-ingat, kalau ada komanya itu berarti menandakan bahwa namanya adalah pecahan desimal. Kita ke soal selanjutnya. Bilangan di bawah ini yang bukan termasuk bentuk persen adalah yang mana? Yang A, B, C, atau yang D? Jawabannya adalah sudah pasti yang B, 1/2. Kita lihat opsi jawaban yang A, C, dan D adalah menunjukkan ada lambang persen, berarti itu namanya bentuk persen. Kalau yang B, opsi jawaban yang B, 1/2 itu namanya pecahan biasa. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Bilangan di bawah ini yang tergolong ke dalam bentuk pecahan biasa adalah A, 45%, yang B, 1/3, C, 1/2, D, 0,15. Jawabannya adalah yang B, 1/3. 1/3 ini adalah bentuk pecahan biasa. Kita lihat yang A, 45%. Itu adalah namanya bentuk persen. Yang C, 1/2 namanya pecahan campuran. Kalau yang D, 0,15 adalah bentuk desimal. Kita ke contoh soal yang terakhir. Bilangan di bawah ini yang termasuk bentuk pecahan campuran adalah A, 6/3/4, B, 1,25, C, 55%, D, 5/10. Yang manakah yang termasuk pecahan campuran? Iya, jawabannya adalah yang A, 6/3/4. Kita lihat opsi jawaban yang B, 1,25. Itu adalah pecahan desimal. Kalau yang C, 55% adalah bentuk persen. Yang D, 5/10 adalah bentuk pecahan biasa. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Setelah kita mengerjakan contoh-contoh soal latihan tersebut, Ibu harap kalian sudah paham, sudah pintar, sudah bisa mengerjakan ya. Selanjutnya, Ibu juga mempunyai lembar kerja untuk kalian, yaitu perintahnya simple sekali dan sangat sederhana, yaitu mengelompokkan berbagai macam pecahan. Ibu yakin semuanya sudah pintar, semuanya sudah bisa. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup materi kita untuk hari ini. Ibu akan memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Yang pertama, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, pecahan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, yang keempat persen. Sebelum Ibu akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Tetap semangat belajarnya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi pembulatan dan penaksiran. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.